rindunya kepada Allah, keinginan untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah sangat penting bagi mereka. Saat mereka tidak mendapatkan rasa dekat dengan Allah, itu bagi mereka rugi di dalam hati. Sehingga mereka berusaha bagaimana agar batinnya selalu dekat dengan Allah. Ketika batinnya jauh dari Allah, lalai dari Allah, kerugian besar bagi mereka ketika. Jangan kita bertanya, kenapa di saat sholat kita teringat dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, sahabat sekalian, coba kita simak baik-baik sebagai jawaban daripada sahabat kita yang menanyakan tentang bagaimana mendatangkan rasa rindu kepada Allah. Di sini kami menjelaskan tentang perbedaan antara makam orang-orang yang awam dengan makam orang-orang yang telah diangkat oleh Allah derajatnya sebagai makam tajrid atau makam para wali. Bagi orang-orang yang telah diangkat oleh Allah dalam prosesnya, taraqinya, derajat yang naiknya sudah di makam-makam tajrid atau makam para wali-wali, mereka ketika itu batinnya sangat langgeng, daim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerinduan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berbeda dengan kerinduan orang-orang yang awam. Rindunya mereka kepada Allah karena merupakan sebuah kepentingan. Mendekatkan diri kepada Allah lebih utama bagi mereka daripada mendekatkan diri dengan dunia. Sehingga di dalam hati mereka, karena Allah yang paling penting, Allah yang paling menjadi keperluan, sebuah keperluan bila tidak dapat dilaksana merasa rugi. Manusia biasanya kalau ada keperluan tidak terlaksana rugi. Bagi orang-orang yang makam-makam di atas diangkat oleh Allah seperti tadi, rindunya kepada Allah, keinginan untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah sangat penting bagi mereka. Saat mereka tidak mendapatkan rasa dekat dengan Allah, itu bagi mereka rugi di dalam hati. Sehingga mereka berusaha bagaimana agar batinnya selalu dekat dengan Allah. Ketika batinnya jauh dari Allah, lalai dari Allah, kerugian besar bagi mereka ketika itu. Sehingga mereka rasakan bahwa musibah yang paling besar terasa bagi mereka. Bahwa musibah yang paling besar bukan kehilangan harta dunia, bukan kehilangan mobil yang mewah, bukan kehilangan rumah yang megah, tapi musibah yang paling besar ketika hilangnya Allah di dalam batinnya, lengsernya zikir Allah di dalam hatinya. Itulah musibah yang paling besar, rugi besar. Karenanya mereka dimanapun mereka melakukan urusan apapun yang mereka lakukan, tetap Allah di dalam hati. Sehingga saat mereka berhadapan dengan dunia pun, dihadapkan dengan dunia, apakah pekerjaan yang sehari-hari sebagai kewajiban nafkah untuk keluarga, mereka melakukan juga. Tetapi di samping mereka melakukan itu, dunia itu hanya sampingan. Dalam pekerjaan dunia yang mereka lakukan, Allah tidak pernah lekang dari batinnya. Allah daim, kekal Allah di dalam batinnya. Kerja di sawah Allah di dalam hati, kerja di toko Allah di dalam hati, sedang berdagang Allah di dalam hati. Apapun yang mereka lakukan urusan dunia, karena Allah yang paling penting, maka Allah tidak pernah lolos, tidak pernah lepas dari hati mereka. Dan ketika mereka melakukan urusan-urusan rindu dengan Allah, mereka beribadah, mereka berzikir kepada Allah, dunia yang sampingan ini lupa sama sekali, tidak ada lagi di dalam hatinya. Itulah. Demikian pula bagi orang-orang yang makam-makam masih tingkatan-tingkatan biasa, yaitu tingkatan awam, tingkatan asbab, tingkatan yang masih memfokuskan dengan dunia.
orang-orang yang pandangannya lebih penting dunia daripada mendekatkan diri kepada Allah, maka ketika mereka melakukan ibadah sebagai faktor, sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka berpuasa, mereka berzikir sekalipun, dunia yang dianggap penting ini masuk di dalam zikirnya, masuk di dalam ibadahnya, masuk di dalam sholatnya. Karenanya jangan kita bertanya, kenapa di saat sholat kita teringat dunia? Itu sebagai jawabannya, karena dunia lebih penting ketika itu. Maka selama dunia masih masuk di dalam ibadah, itu pertanda kita masih kuat dunia yang kita hadapi. Karena bagi orang yang dunia dianggap sebagai kepentingan di dalam kehidupan, urusan akhirat yang dia lakukan, itu pasti dunia itu masuk. Ingat kebun, ingat sawah, ingat toko, ingat segala macam, ingat perdagangan. Di mana dia ingat? Bukan saat mengerjakan dunia, saat mengerjakan ibadah pun dunia ini masuk. Dan pada saat mereka melakukan urusan kegiatan yang mereka pentingkan tadi, yaitu dunia, ketika berdagang, ketika bersawah, atau dimanapun mereka lakukan, Allah ini lupa. Ibadah pun kadang-kadang lupa. Bahkan ibadah kadang-kadang lepas sampai 5 waktu hanya karena kepentingan urusan dunia yang sangat terpenting di dalam hatinya. Disinilah perbedaan. Maka bagi orang wali, seperti saya katakan tadi, bagi para wali, ketika mereka beribadah mereka lupa dunia. Ketika mereka melakukan dunia, Allah tetap ingat. Bagi orang awam, ketika mereka melakukan dunia lupa Allah, dan ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah, dunia tetap masuk. Itulah perbedaannya. Maka jawabannya, bagaimana caranya tadi supaya rindu kepada Allah? Putuskan kepentinganmu di dalam hati terhadap dunia, dan masukkanlah, lazimkanlah di dalam hati, pentingkan, perlukan mendekatkan diri kepada Allah. Bila Anda sudah dekat kepada Allah, maka Allah jadikan Anda sebagai orang yang disayanginya. Allah masukkan Anda kepada orang-orang sebagai hamba-hamba Allah, akan menjadi golongan-golongan yang terjamin jaminan surga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dijadikan oleh Allah orang yang tenang. Bila Anda sudah jadi orang yang tenang, nafsul mutmain akan Anda dapati, sebagaimana Allah menyatakan di dalam surat Al-Fajr ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ikhlas, dengan senang, dengan puas, dan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, lalu masuklah kamu ke dalam surgaku. Gelaran hamba ini akan dijadikan Allah gelaran sebagai predikat bagi hamba Allah yang telah disayang oleh Allah. Jadi bagi orang, bagi kita yang telah mendapat predikat hamba Allah, mendapat predikat nafsul mutmainnah, jiwa sudah tenang. Tenang di mana? Tenang di dalam rindu kepada Allah, rasa rindu dengan Allah, ketika bertemu dengan Allah, ketika berzikir dengan Allah, puas. Karena orang yang rindu dengan sesuatu, tidak senang dia kalau belum melakukan sesuatu. Bila dia telah menyebut sesuatu, puaslah kerinduannya. Orang yang rindu dengan Allah, sebelum dia berzikir kepada Allah, dia belum merasa puas. Dia puas hatinya ketika berzikir dengan Allah, ketika beribadah dengan Allah, ketika menyembah Allah, ketika melakukan apa yang disenangi oleh Allah, apa yang diridai oleh Allah dia lakukan. Semua yang dilakukan itu bukti memuaskan hatinya, karena dekatnya hatinya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan dia sebagai orang-orang yang langgeng daim hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat beda dengan orang yang awam tadi. Semoga dapat dipahami. Marilah kita fokuskan kita kepada masalah urusan akhirat. Jangan kita tanggung-tanggung. Semoga Allah meridai kita, karena Anda telah memfokus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jaminan di surga itulah 100% buat Anda, sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda yang telah rindu dengan Allah, melepaskan dunia dari batinmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.